Sedikit pertanyaan dari kami di CNBC, menyambut implementasi program B40 dan juga B50, bagaimana tren permintaan sawit dan CPO dalam negeri saat ini di kacamata dari NSS, termasuk permintaan di perusahaan Anda sendiri? Kalau kami melihat dalam negeri saya sangat positif ya, Mbak. Karena dengan adanya peningkatan program biodiesel itu, tentu permintaan dalam negeri itu akan terus meningkat. Tadi kita kalau lihat data-datanya, tahun lalu kita sudah mengkonsumsi sekitar 11 juta ton dalam negeri. Tahun ini kita diproyeksikan dengan ada B40 itu kita bisa mengkonsumsi sampai 15 juta ton dalam negeri. Itu sangat luar biasa. Karena dulu kan kita sangat tergantung dengan pasar ekspor. Dengan makin banyaknya bagian dalam negeri itu sebenarnya sangat membantu. Untuk kami sendiri saat ini sayangnya memang kami belum memiliki tanaman yang cukup luas ya. Kami masih isanya berkembang karena kami cukup muda. Kalau saat ini semua suplai kami sudah kami mendapatkan LTC. Tapi kami sangat positif dengan adanya penambahan ini akan membuat pasar dalam negeri dan juga harga ke depan. Oke. Ada target dari Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman ya Pak ya, di mana beliau kemarin sempat menyebutkan agar perusahaan sawit itu sebisa mungkin meningkatkan produktivitasnya. Angkanya juga disebut nih Pak Adi ke 7 ton per hektar, gitu ya Pak ya. Seperti apa dan strategi dari produktivitas sawit NSS selama ini? Apa saja upaya untuk meningkatkan produktivitas dan juga pandangan Anda mengenai target yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, Pak Adi? Kami tentu dalam menjalankan perkebunan kami, Mbak, kami utamakan teknis agronomi yang memang terbukti secara ilmiah dan juga dari pengalaman-pengalaman secara lapangan. Baik. Saat ini kami mencapai 18 ton per hektar untuk buah ya, bukan CPO buah. Tahun lalu. Dan tahun ini kami memproyeksikan mungkin bisa mendekati 20 ton per hektar. Buah. Jadi dengan OYR sekitar umumnya kan 20 sekian %, kalau kami rata-rata mencapai 4 ton per hektar. Oke. Nah nanti bertambahnya umur karena kami masih muda, itu akan membantu peningkatan produksi kami juga. Untuk mencapai 7 ton per hektar, untuk CPO itu sebenarnya saat ini secara benih maupun secara kemampuan sebenarnya sudah memungkinkan. Namun memang masih banyak tahap perbaikan yang kita harus lakukan, terutama satunya peremajaan sawit rakyat. Itu satu yang kita perlu lakukan sih memang, untuk bisa mencapai target 7 ton per hektar itu. Oke, saat ini produktivitasnya sendiri dari per ton per hektar untuk sawit itu sendiri berapa untuk kalau CPO-nya? Untuk tahun lalu kan 18, kalau kami tahun ini kami proyeksikan sekitar 20 ton. Untuk CPO? Oh, CPO-nya 4 sekian. 4 sekian gitu ya. Jadi memang selalu ada upaya yang dikerahkan gitu dari NSS untuk menuju. Kita harus selalu optimis gitu ya. Selalu ready atas apa yang memang sudah diberikan gitu ya oleh pemerintah, disampaikan gitu ya. Program apa yang menghadapi banyak kendala? Bagaimana langkah NSS untuk ikut mendorong PSR melalui jalur kemitraan sendiri? Nah, kami selalu berusaha untuk bekerja sama dengan petani-petani sawit sekitar kami yang memang mengharapkan kami untuk melakukan bantuan, melakukan penyuluhan, pembelajaran, itu kami sangat welcome. Karena pendiri kami sendiri memiliki prinsip bahwa apabila kehadiran perusahaan itu di suatu tempat itu juga harus membawa rezeki untuk sekitarnya. Jadi kami sendiri sebenarnya terbuka sekali untuk bisa bekerja sama dengan petani-petani yang kemitraan itu, sehingga kita bisa meningkatkan juga produktivitas mereka. Karena kasihan dan sayang kalau lahannya ada, tapi produktivitasnya rendah. Itu buat kami sebenarnya juga miris melihat masyarakat sekitarnya. Saat ini seperti apa programnya existing dan terus berjalan mungkin Pak? Kami banyak sudah ada kerjasama dengan beberapa koperasi, kemitraan, dan masyarakat. Bentuk-bentuk programnya seperti edukasi gitu-gitu ya Pak? Ya, kalau di kami usahakan sebenarnya under satu manajemen. Jadi supaya kami juga bisa ngajarin mereka, ini loh pemupukan yang seperti ini yang sesuai, ini pekerjanya, ini tekniknya. Itu jadi dengan adanya manajemen satu atap itu mereka juga bisa belajar lebih banyak. Dan kami juga terus mendekati saya nuntun mereka bersama lah. Kalau mereka mau ikut kerja, kami juga welcome. Mereka mau ikut merawat, mereka mau ikut panen, itu kami sangat welcome. Oke, ya mungkin juga menjadi salah satu concern utama dari perusahaan
CPO, penghasil CPO itu tentunya adalah produktivitas tentunya ya dari kebun gitu ya. Tapi memang dibutuhkan juga gitu ya equipment atau teknologi yang memadai gitu agar target-target untuk produktivitas itu tercapai gitu kan. Karena kan memang dalam lahan itu kan ada replanting dan lain-lain. Jadi how to make the soil productive gitu ya, mungkin bibit-bibitnya atau pupuk-pupuknya sesuai dan lain-lain. Dari kacamata NSS, investasi perusahaan dalam riset dan teknologi untuk mendukung efisiensi dan hasil panen itu seberapa besar dan seberapa tinggi komitmen untuk CAPEX untuk investasi? Kami ini masih umurnya cukup muda, Mbak. Jadi 16 tahun ya, dari 2009 ya Pak? Iya, tapi kalau tanaman secara rata-rata masih sekitar 10. Oke. Jadi kalau kami sebenarnya masih mengedepankan saat ini ya perawatan. Existing lah ya. Iya, karena masih banyak tanaman-tanaman kami itu sebenarnya umurnya masih kecil. Jadi kami utama sebenarnya perawatan dulu. Untuk riset dan development tetap ada. Salah satu yang kami lakukan adalah seperti melakukan uji tanah dan uji daun setiap tahun. Uji tanah dan uji daun. Karena dengan uji tanah dan uji daun itu kita tahu seperti apa komposisi tanahnya, seperti apa gizi di pohonnya. Jadi kita kalau punya anak, kita mau tahu kan sebenarnya anaknya itu gizinya ya. Dengan itu kita bisa tahu nih ke depannya kita mau kasih makan seperti apa. Iya. Karena kami belajar dengan Universitas Palangkaraya, kami bekerja sama dengan tim di sana. Kalau ada dengan tim di universitas itu, kalau ada unsur yang terlalu berlebihan dalam tanah, itu akan mengganggu penyerapan unsur lainnya. Jadi sebenarnya paling bagus adalah balance. Kalau kurang satu, kita kasih satu. Tapi kalau duanya kelebihan, ya ke depannya kita jangan kasih duanya kebanyakan. Seperti itulah. Kalau alokasi belanja modal khusus untuk riset dan teknologi, untuk peningkatan produktivitas, adakah tersendiri? Maksudnya kita mengetahui juga bahwa kita budgetinnya ada, tapi kalau kita target harus sekian-sekian kita belum. Tapi yang jelas what the NSS currently have itu adalah ya tanaman-tanaman yang baru, jadi memang diadakannya itu ya balance saja ya, jadi uji tanah, uji daun, dan selalu dijaga bentuk-bentuk kesabaran dengan ideal dan balance. Karena kadang-kadang ada yang udah ngembangkan, nanti kan mereka coba nyari pembibitan yang baru, nyari teknologi itu. Kalau kami sebenarnya saat ini yang kami punya sendiri aja masih muda gitu semua. Ya. Jadi rasanya kalau kami masuk ke situ tuh terlalu apa ya? Sophisticated ya. Jadi mendingan jauh, apa yang sudah ada aja gitu kami menjaga dulu yang sudah ada, saat sudah prima semua, nanti kita dan juga sebenarnya produktivitas juga cukup tinggi per buah ya, tadi 18 sampai 20 ton per hektar. Lumayan lah, karena kami harapkan dengan bertambahnya umur, bertambahnya rata-rata umur kami kan juga akan meningkatkan produktivitas secara organik. Oke, Bapak.